Katanya yakin menang satu putaran. Di banyak survei, angkanya di atas 50%. Satu putaran di depan mata. Kemenangan telak di depan mata. Tapi mereka masih berandai-andai kalau pemilu 2 putaran. Mereka mulai ragu. Mereka nggak pede lagi bisa menang satu putaran. Halo, bertemu lagi dengan saya, X Hardy di Opini Siward. Segemoy-gemoynya Prabowo pasti tidak akan bisa selamanya menutupi sifat aslinya. Bagi kalian yang sudah mengikuti politik sejak tahun 2014, pasti udah tahu gimana watak asli Prabowo dalam 2 pilpres terakhir. Tukang marah, ngomong sembarangan, ngomong kasar, gebrak meja, tinju meja, temperamental, dan gampang tersulut emosi. Bagi anak muda yang terpengaruh oleh image gemoy yang lucu dan pintar joget, saya hanya merasa kasihan dengan mereka. Kalau meminjam istilah Pak SBY, itu namanya keprihatinan. Melihat anak muda yang tidak tahu latar belakang sejarah masa lalu Prabowo dan watak aslinya. Orang ngomong A, tapi ternyata B, bisa dibilang munafik. Hati dan mulut tidak sinkron. Contohnya image gemoy Prabowo. Sebenarnya sudah beberapa kali image gemoy ini luntur ketika misalnya dia menyindir Anies dengan mengatakan endasmu etik dan juga pernah mengatakan goblok. Tapi ada satu bukti lagi yang mungkin bisa membuka mata kalian. Saat berpidato di acara Rapimnas Konfederasi Serikat Pekerja Nasional atau KSPN di Bandung, Prabowo mengatakan dia sering diingatkan oleh tim ses agar berbicara sopan dan tidak terlalu keras sebelum berpidato di depan publik. Dari sini kita bisa menilai bahkan tim ses Prabowo pun merasa was-was dan khawatir dia keceplosan asal bicara dan bicaranya tidak sopan. Mereka sepertinya sudah tahu watak Prabowo yang suka terbawa emosi, lalu suka bicara blunder seperti misalnya endasmu etik dan goblok. Secara tidak langsung mereka membuktikan Prabowo masih sama seperti dulu, tidak berubah, susah diatur. Hanya saja saat ini dia dibungkus dengan kado yang mewah dan indah, yaitu sosok gemoy yang suka joget kesana kemari. Hanya orang-orang yang buta mata dan hati yang mengabaikan masa lalu Prabowo lalu mendukung dia secara membabi buta. Bahkan ada di antara mereka yang pernah diculik tapi sekarang mendukung. Ada yang dulunya bangga menghajar Prabowo, bangga 2 kali berhasil menggagalkan Prabowo sebagai presiden. Sekarang malah menjilat sampai bersih, kayak orang kelaparan. Kalau bukan munafik, lantas kata apa yang lebih tepat untuk menggambarkan sifat ini? Prabowo mengaku dia suka bicara apa adanya. Dia kadang bicara melenceng dari teks pidato yang sudah disiapkan. Dia yang mengaku dan mengatakan ini langsung. Artinya, kalau dia emosi, bicara tidak sopan, pakai kata-kata yang tidak pantas, mungkin itu termasuk bicara apa adanya, blak-blakan dan jujur dari hati yang paling dalam. Kalau maunya begitu, kenapa rakyat dibohongi dengan narasi gemoy dan joget? Kenapa para buzzer rela menjilat dan menyesatkan masyarakat dengan mengatakan Prabowo itu gemoy dan lucu? Harusnya konsisten menjadi apa adanya dan tidak baperan ketika isu HAM dan penculikan dibahas lagi. Harusnya konsisten dengan watak asli Prabowo, jangan bermain 2 kaki dan seperti berkepribadian ganda. Di depan publik, wajahnya senyum dan joget-joget riang gembira. Tapi ketika tidak di depan publik, apalagi pas emosi, main gebrak meja dan marah-marah. Di depan relawan, menyindir lawan politik dengan kata-kata yang tidak beradab. Contoh kemunafikan lainnya adalah, ini terkait dengan isu yang sedang panas saat ini, yaitu isu kubu Paslon 01 akan bergabung dengan kubu Paslon 03 jika terjadi 2 putaran di Pilpres. Jika tidak meleset, Anies Caimin mungkin akan tumbang di putaran pertama. Dan kemungkinan besar mereka yang mendukung Paslon 01 ini akan mayoritas pindah ke Ganjar Mahfud. Ini yang diyakini sebagai faktor utama kenapa Pak Lurah panik dan kubu Paslon 02 kebakaran jenggot. Mereka sangat takut kalau skenario ini terwujud. Makanya banyak hasil survei ngawur yang angkanya tidak masuk otak. Jadi belum lama ini
Jubir Tim Kampanye Nasional atau TKM Prabowo Gibran mengatakan, seandainya nanti Pilpres ada putaran kedua, mereka mau pihak yang kalah di putaran pertama bergabung ke mereka. Nantinya, keputusan koalisi atau bergabung dengan pihak yang kalah akan ditentukan oleh petinggi partai politik yang mendukung Prabowo Gibran. Kenapa ini menjadi kontradiksi? Karena di media sosial mulai muncul narasi untuk menyerang kubu Paslon 03 yang katanya bakal bergabung dengan kubu Paslon 01. Bahkan sudah ada istilah baru, yaitu Badrun, yang kepanjangannya Banteng Kadrun. Ada lagi istilah koalisi Open BO. BO itu banteng onta. Kalau misalnya Anies Caimin kalah di putaran pertama, maka TKM Prabowo Gibran berharap kubu mereka ikut bergabung. Padahal para pendukung dan buzzernya udah mengejek soal Badrun dan koalisi Open BO. Padahal koalisi itu belum pasti terjadi, tapi mereka sudah panik duluan, kowar-kowar membuat narasi yang ngawur. Kalau bicara soal munafik, siapa yang sebenarnya lebih munafik? Coba jawab. Para buzzer yang dulu menghina Prabowo sekarang menjadi penjilat. Mereka yang dulu rajin menghadang Prabowo supaya tidak menjadi presiden, sekarang malah berharap dia menjadi presiden. Dulu mereka berpikir Prabowo tidak pantas menjadi presiden karena terseret isu HAM. Sekarang masa bodoh dan ikut menyesatkan masyarakat. Bukankah itu lebih munafik? Saya pribadi tidak tahu persis bagaimana nantinya peta koalisi di putaran kedua. Kalaupun nanti beneran Paslon 01 gabung dengan Paslon 03, saya juga tidak bisa berkata apa-apa. Hanya saja, kalau situasinya dibalik, kubu Ganjar Mahfud tidak berkoalisi dengan kubu Anies Caimin, maka kubu Prabowo Gibran pasti akan meminta kubu Anies bergabung. Kalau tidak, gimana bisa mereka menang? Elektabilitas Prabowo sudah mentok dan tidak bisa lebih tinggi lagi. Jadi cara paling logis adalah meminta Paslon 01 ikut bergabung. Jadi tolong jangan bicara soal munafik kalau mereka justru sepertinya lebih munafik. Bahkan Gerindra berharap bisa membuka peluang untuk berkomunikasi dengan PDI Perjuangan. Kenapa tiba-tiba berubah seperti itu? Katanya yakin menang satu putaran. Di banyak survei, angkanya di atas 50%. Satu putaran di depan mata. Kemenangan telak di depan mata. Tapi mereka masih berandai-andai kalau pemilu 2 putaran. Mereka mulai ragu. Mereka enggak pede lagi bisa menang 1 putaran. Para buzzer ini kayak orang-orang dalam masalah percintaan. Mereka ini seperti pria yang iri melihat sepasang kekasih jadian. Dia mengejek, bahkan menghina. Tapi di saat mereka putus, pria ini mau ikut merebut mantan kekasih itu. Malu-malu tapi mau. Buzzer mengejek soal wacana koalisi antara Paslon 01 dan Paslon 03. Tapi sementara itu, TKM Prabowo Gibran juga berharap pihak yang kalah mau bergabung dengan mereka. Silakan simpulkan sendiri apakah itu munafik atau tidak. Oke, sampai di sini dulu opini dari saya. Subscribe channel ini supaya makin berkembang dan jangan lupa tuliskan komentar Anda. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.